Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau kita suka dengar itu terjemahan Imam Ibnu Katsir, terjemahan Quran, dia juga menulis kitab yang lain namanya Bidayah wa Nihayah. Di dalam salah satu bab dia bercerita tentang pemimpin yang Allah berikan kepada umat manusia. Kata dia, memang pemimpin itu tergantung Allah yang mengirimkannya. Apakah mau yang baik atau mau yang buruk, Allah berikan kepada hambanya. Tetapi pemberian Allah itu juga sangat bergantung kepada masyarakatnya. Kata Ibnu Katsir, "Iza saluhan nasu wa barru waliyuhumul akhyar, wa idza fasadu wa fajaru waliyuhumul asyrar." Apabila masyarakat itu baik, baik dan soleh, rajin, baguslah, maka pasti Allah akan mengutus pemimpin atau menjadikan seseorang pemimpin yang akhyar, yang paling baik. Yang paling baik, al-akhyar. Kalau masyarakatnya baik, bagus, soleh, pasti Allah akan berikan pemimpin yang jauh lebih baik. Tapi kata beliau sebaliknya, wa idza fajaru wa fasadu waliyuhumul asyrar. Kalau masyarakat itu buruk, kurang baik, jahat, gak soleh, nakalan, gitu, bengal, macam-macam sebutan yang negatif itu, pasti Allah akan memberikan seseorang pemimpin, menjadikan seseorang jadi pemimpin yang asyrar, yang paling buruk. Jadi begitu Pak. Ucapan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Kata Rasulullah SAW, "Kama takununa yuwalla ilaikum." Hadis Imam Ad-Dailami. Keadaan masyarakat yang seperti itu, kama takununa, keadaan masyarakat yang seperti itu, Allah akan memberikan juga yang seperti itu juga. Jadi kalau misalnya ada pemimpin yang seperti begitu, maka itulah cerminan masyarakatnya, cerminan rakyatnya. Rasulullah SAW seperti itu. Jadi kita tidak boleh kemudian berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh, Pak. Allah ternyata memberikan pemimpin seperti ini. Yaitulah potret masyarakatnya kayak gitu. Sebenarnya faham demokrasi itu enggak jauh dengan apa yang diterangkan Rasulullah SAW tentang perkara kepemimpinan. Hanya kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Huzaifah Yaman itu disebut sebagai ashabus sirri. Dia sahabat Nabi yang merahasiakan, menyimpan rahasia para sahabat, Pak. Jadi Rasul ini punya orang yang menyimpan rahasia para sahabat, semua disimpan pada dia tuh. Lalu dia cerita tentang setelah meninggal, baru dia cerita tuh rahasianya tuh. Kata dia, dulu Rasul pernah berkata gini, "Takunu ba'di ummati." Nanti setelah aku meninggal, kata Rasulullah, akan ada pemimpin
takunu ba'di a'immatun. Nah, sesudahku meninggal akan ada pemimpin la yahtaduna bihudaya wa la yastanna bisunnati. Pemimpin yang tidak menjadikan petunjukku sebagai petunjuk. Ya, Rasul kan mendapatkan banyak petunjuk, tapi oleh pemimpin itu tidak dijadikan sebagai petunjuk. Wala yastanna bisunnati, dan sunnahku tidak pernah dipakai oleh dia. Akan datang. Kemudian kata Huzaifah bin Yaman, Rasul berkata lagi sambungan itu, fasayakumu rijalun kulubuz zi'abi fi jusmani insin. Nanti pemimpin tadi akan dikelilingi oleh orang-orang, ya. Dikelilingi oleh orang-orang pemimpin tadi itu, ya. Apa cirinya? Kata Rasulullah, kulubuz zi'abi, orang-orang yang di sekeliling pemimpin itu hatinya seperti hati serigala. Hati serigala, culas, Pak. Fi jusmani insin, dalam wajah seperti manusia. Wah, nah, saya baca hadis ini ngeri, Pak. Ya, ngeri. Jadi orang-orang keliling pemimpin yang tidak menjadikan petunjuk Rasulullah SAW itu, maka akan ada orang-orang yang hatinya seperti hati serigala dalam rupa wajah manusia. Oleh karena itu penting, Pak, di dalam mempraktekkan hadis dan petunjuk Rasulullah SAW ini dalam kehidupan keseharian, kehidupan bermasyarakat, berbangsa atau bernegara itu. Bahkan Allah, Pak, dalam surat, nanti baca surat At-Taubah ayat 23, ya. Bapak buka surat 9, surat At-Taubah ayat 23. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum aw ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. At-Taubah ayat 23. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah panggil orang beriman? Karena orang yang membaca Al-Quran kan orang beriman. Orang yang merenungkan Al-Quran kan orang beriman. Orang yang menghayati perintah Allah orang beriman. Dan orang yang mempraktekkan Al-Quran adalah orang beriman. Allah tidak tujukan pada orang-orang munafik, karena gak mungkin dia mempraktekkan Al-Quran. Tapi orang beriman, dalam artian kepada orang beriman. Apa kata Subhanahu wa ta'ala? Wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kalian pilih orang tuamu dan saudara-saudaramu jadi pemimpin jika punya kecenderungan pada kekafiran, ya, sesudah orang itu beriman. Kita dilarang memilih orang tua kita dan saudara-saudara kita kalau punya kecenderungan dia itu jadi orang yang merubah keimanan pada kekufuran. Imam Ibnu Katsir juga bercerita tentang tafsir hadis ini, Pak. Kenapa Allah melarang para pemimpin itu diambil dari orang tua? Karena kan orang tua orang yang paling dekat dengan kita, ya. Saudara itu orang paling dekat dengan kita. Artinya, Pak, potensi untuk dipilih itu lebih besar. Orang tua, keluarga, saudara itu dia potensinya lebih besar, Pak. Lebih gampang memilih lah, ya. Lebih gampang. Teman, apa yang disebut sebagai nepotisme itu, ya, lebih gampang, Pak. Tapi justru Allah melarang itu. Kamu gak boleh pilih orang tuamu jadi pemimpin atau saudaramu jadi pemimpin kalau punya kecenderungan ke arah kekufuran, kalau punya kecenderungan penolakan tentang syariat Islam, kalau punya kecenderungan gak melaksanakan ibadah, apalagi melarang ibadah, bahaya lagi. Bukankah kita ini diciptakan Allah untuk beribadah, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Tiba-tiba ada pemimpin yang melarang, membatasi, menjegal atau mengurangi, mendistorsi pelaksanaan ibadah. Sehingga Allah jauh-jauh berpesan,
jangan kamu pilih tuh, jadikan pemimpin. Sekalipun dia ayahmu, sekalipun dia saudaramu, ya, sekalipun pamanmu, keponakanmu, apalagi anakmu. Kalau nanti punya kecenderungan mengarah pada kekufuran, kekafiran, kejahatan, kemaksiatan, kemusyrikan, Allah ini pesannya luar biasa, Pak. Wanti-wanti kepada kita, Pak. Karena akan bakal terjadi seperti Nabi sampaikan tadi, nanti akan ada pemimpin setelahku, ya, yang dia menolak petunjukku, dia menafikan sunnahku. Bahkan hatinya, orang-orangnya itu seperti hati serigala dalam rupa wajah manusia. Nauzubillah, Pak. Oleh karena itu, Pak, ya, saya ingin sampaikan kepada diri saya dan kita semua agar bangsa ini, ya, negeri yang sangat kita cintai, ya. NKRI memang harga mati, Pak. NKRI itu harga mati, Pak. Nggak ada yang disangkal siapapun, ya. Semua pasti begitu. Oh, kita tinggal di sini, lahir besar di sini, bahkan mungkin mati di sini. Jadi NKRI itu harga mati sampai mati. Ya. Tapi sekalipun mayoritas beragama Islam, ya, kita ingin pemimpin yang bisa mengayomi, melindungi umat Islam, ya. Bahkan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, buat undang-undang yang sejalan, ya, dengan misi visi Islam, ya. Itu yang kita inginkan. Islam bisa jadi harga mati, Pak, ya. Itu yang kita inginkan sebetulnya. Sekalipun mungkin belum tercapai, tapi harus ada arah ke sana. Jangan kemudian sebaliknya. Kok rasanya semakin jauh daripada nilai Islam, ya. Dari jargon-jargon kampanyenya semakin jauh daripada semangat Islam. Nah, kita ingin tuh, kalau begitu apa? Kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dalam surat Al-Maidah nanti Bapak banyak surat Al-Maidah itu tentang bimbingan agar memilih pemimpin yang memang punya nilai Islam. Gampang menilainya. Memang tidak ada yang sempurna, ya, tidak yang sempurna, tapi mungkin lebih baik, ya, dari yang lain. Cari lebih baik, ya, atau sedikit kejelekannya, berkurang kejahatannya. Tentukan itu semua. Karena semua tergantung pada kita. Kembali pada tadi, pemimpin itu tergantung rakyat, ya. Kalau rakyatnya misalnya muslim semua, mestinya sih, ya, soleh nih, pemimpinnya soleh. Ya kan dia orang Islam, iya orang Islam. Islam itu kan belum tentu beriman. Beriman belum tentu bertakwa. Islam, iman, takwa, ihsan. Jauh sana. Iya orang Islam, iya, tapi belum tentu beriman. Oh, udah beriman dia, tapi belum tentu bertakwa. Nah, kita cari yang beriman dan bertakwa, ya. Kalau kita baca kitabnya Imam Al-Mawardi itu, Pak, tentang Ahkam Sultaniyah, ya. Dia cerita tentang syarat pemimpin itu, ya. Ada 5 atau 6. 5 lah. Pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, tidak suka bohong, ya. Yang ketiga, amanah, Pak. Yang keempat, bertanggung jawab, ya. Yang kelima, dicintai rakyat, ya. Disenengin, didoakan rakyat. Itu, Pak. Para ulama itu merinci tentang syarat-syarat pemimpin. Mestinya kita sebagai umat Islam yang mayoritas nih, Pak, ya, mestinya mengarah kepada pemimpin yang memang punya komitmen terhadap Islam, ya, terhadap umat Islam. Itu yang kita inginkan. Sekalipun mungkin belum terwujud, katakanlah. Ya, karena memang pemimpin itu Allah yang mengatur. Dia garis tangan, Pak. Pemimpin itu garis tangan, takdir, ya. Sekalipun mungkin, ya, kurang sesuai dengan harapan kita, jika Allah mentakdirkan, ya jadi. Tapi kita sebagai umat Islam jadikan memilih pemimpin itu sebagai ibadah. Kami ingin menjadikan pemimpin itu jadi sebagai lahan ibadah, maka pilih pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini juga memilih
pemimpin yang baik dari pandangan Islam. Dan Allah takdirkan jadikan orang Islam yang baik itu jadi pemimpin bangsa Indonesia ke depan. Amin. Itu saja bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.